Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada seluruh penonton YouTube channel Pilih Zendra. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan sebuah berita yaitu mengenai nasib dosen di Indonesia. Terutama ini akan kita bahas nasib dosen non-PNS atau dosen yang mengajar di perguruan tinggi swasta. Baik itu mulai dari sekolah tinggi, institut, sampai ke universitas. Ini beritanya baru sekali ya. Beritanya yaitu pada tanggal 2 Mei 2025, yaitu pada hari Jumat hari ini. Ini tulisan dari Bapak Arasminto, yaitu seorang akademisi Prodi Pendidikan Geografi Universitas Islam 45 Unisma. Juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Human Studies Institute dan anggota Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Ini kita bacakan uh, tulisan dari Bapak Dr. Rasminto ini, ironi pendidikan tinggi kita. Baik, ini terbit di kumparan.com. Di tengah gencarnya wacana transformasi pendidikan dan menuju Indonesia Emas 2045, nasib para dosen khususnya di perguruan tinggi swasta atau PTS masih kerap terabaikan. Sejatinya dosen merupakan garda depan dalam pembangunan sumber daya manusia. Tanpa dosen yang sejahtera, tidak mungkin kita melahirkan generasi yang unggul dan berdaya saing global. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, jelas dinyatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan. Sebagai profesi, dosen berhak mendapatkan perlindungan hukum, jaminan kesejahteraan, dan kepastian kerja. Namun, realitas di lapangan justru memperlihatkan jurang besar antara idealisme regulasi dan praktik keseharian. Banyak dosen perguruan tinggi swasta yang bekerja tanpa kontrak jelas, menerima honor di bawah upah minimum, bahkan tidak didaftarkan ke BPJS. Status mereka sering tergantung, bergantung pada jumlah mahasiswa, tidak memiliki jenjang karir yang transparan, dan tidak mendapat tunjangan fungsional secara adil. Di mata institusi, mereka kadang dianggap sekadar pengisi kelas, bukan pilar akademik. Jika mengacu pada Undang-Undang Tenaga Kerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dosen seharusnya diakui sebagai pekerja profesional yang berhak atas upah layak, jaminan sosial, serta perlindungan hubungan kerja. Sayangnya norma ini sering kali tidak dijalankan oleh banyak kampus swasta, dan negara pun cenderung abai dalam pengawasannya. Ini bentuk ketidakadilan struktural yang diam-diam merusak mutu pendidikan tinggi. Kompetisi yang tidak seimbang antara PTN dan PTS menciptakan ketimpangan struktural. PTN atau perguruan tinggi negeri yang didanai APBN dengan infrastruktur megah dan subsidi besar bersaing langsung memperebutkan mahasiswa dengan PTS yang bergantung pada SPP. Akibatnya banyak PTS kehilangan mahasiswa dan terancam kolaps. Dan siapa yang pertama kali merasakan dampaknya? Dosen-dosennya. Langkah ini bukan untuk melemahkan PTN, tapi demi menjaga ekosistem pendidikan tinggi yang adil dan berkelanjutan. Keseimbangan antara perguruan tinggi negeri dan PTS adalah syarat mutlak agar seluruh institusi dapat bertumbuh bersama dan mampu menjaga kualitas, serta kesejahteraan dosen sebagai pilar utama dalam ekosistem pendidikan nasional. Dosen bukanlah relawan, mereka adalah tenaga kerja intelektual yang menjadi penggerak utama pendidikan tinggi. Tanpa jaminan kesejahteraan, tidak akan ada riset bermutu pengabdian masyarakat yang berkelanjutan, apalagi pengembangan ilmu pengetahuan yang inovatif. Negara harus hadir, tidak sekadar sebagai regulator, tapi juga sebagai pelindung dan fasilitator bagi profesi dosen, khususnya yang rentan secara ekonomi dan struktural. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang bangsa, maka dosen adalah investasi dari investasi itu sendiri. Sehingga mengabaikan kesejahteraan dosen berarti menggadaikan masa depan pembangunan nasional. Nah, ini ironi sekali ya tentang pendidikan tinggi di Indonesia. Di Indonesia ini padahal sudah jelas dikatakan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, ini undang-undangnya. Namun, tetapi yang sering dibahas yaitu yang paling ramai diberitakan eh, yaitu guru ya. Kalau guru mungkin sering kita melihat, mendengar berita-beritanya di media. Sedangkan untuk dosen itu jarang diungkap, jarang disampaikan. Nah,
Ini juga berdasarkan dari pengalaman yang saya lihat ya. Saya lihat dari pengalaman ketika saya di kampus juga, memang perguruan tinggi swasta itu, kampus swasta itu memang berat ya saingan. Di samping dia bersaing dengan perguruan tinggi negeri tadi yang eh, mendapatkan subsidi langsung dari pemerintah, perguruan tinggi swasta eh, kebanyakan tidak merasakan seperti itu. Perguruan tinggi swasta itu sekarang akhir-akhir ini kebanyakan jumlah mahasiswanya sedikit. Eh, Kemudian juga ketika akreditasi kampus, itu perguruan tinggi swasta tersebut juga harus membayar, jumlahnya tidak sedikit gitu. Jadi semakin beratlah perjuangan dari kampus swasta di Indonesia. Jangankan jangankan upah minimum ya, jangankan jangankan gajinya UMR atau bahkan kadang-kadang eh, 1 juta, satu sujud, bahkan kadang-kadang 1 juta saja ada yang tidak sampai 1 juta dalam sebulan penghasilan dosen. Ini sangat menyedihkan sekali. Sedangkan kalau kita lihat gaji anggota dewan itu pernah pernah kita lihat waktu itu viral di YouTube, gaji anggota dewan itu dalam sebulan itu bisa mencapai 1 miliar lebih, kan ada yang sampai 3 miliar lebih 1 bulan. Sedangkan gaji dosen adalah seorang yang lulus S2, yang menyelesaikan studi S2-nya digaji di bawah 1 juta. Ini dosen honor, tentunya ini dosen honor. Nah, jadi seperti itu. Di sangat jadi sekali kondisi pendidikan tinggi di Indonesia. Dan kita berharap mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo yang sekarang ini menjabat, mudah-mudahan terbuka hatinya untuk melihat kondisi yang menyedihkan ini, khususnya ya bagi dosen honor yang belum tersertifikasi, dosen honor yang mudah-mudahan ada sebuah kebijakan baru yang berpihak kepada dosen honor di perguruan tinggi swasta. Itu harapan kami yang bekerja di dunia pendidikan. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.